Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi ini untuk membahas tentang master data ya. Jadi kita awali dengan pembahasan master data. Master data ini terdiri dari satu master admin, yaitu seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah halaman di mana kita bisa menginputkan data siapa yang boleh mengakses sistem ini, artinya siapa yang mempunyai otorisasi untuk membuka aplikasi ini. Jadi jika Anda ingin menambahkan, maka Anda boleh menginputkan data di sini. Saya contohkan, misalkan NIP-nya 001, namanya misalkan Faisal, passwordnya 2023 misalkan, status loginnya sebagai admin, jabatannya admin, alamatnya Cirebon misalkan. Boleh diisi alamat lengkap ya di sini ya. Oke. Lalu simpan. Nah, ini sudah masuk ya datanya ya, Faisal. Jadi ketika kita logout, misalkan kita contohkan logout. Oke, nicknya adalah 001, namanya adalah Faisal, passwordnya adalah 2023. Oke, artinya Faisal sudah bisa mengakses ini, data ini ya. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini ada tombol edit. Edit ini fungsinya adalah untuk merubah. Misalkan kita rubah ini, misalkan ini 002, nama Dio, password misalkan 2023 juga, status loginnya sebagai super admin misalkan admin HO, alamatnya Cirebon misalkan. Lalu Anda rubah, edit, maka data menjadi Dio. Lalu ini adalah tombol hapus ya. Kita coba contoh, begitu kita klik hapus, klik, maka data sebelumnya akan hilang ya. Oke. Lalu kita lanjut ke master kategori angkutan. Nah, master kategori angkutan ini adalah proses penginputan untuk cabang sebetulnya. Jadi bisa jadi kategori ataupun cabang ya. Nah, jadi cabang ini berfungsi untuk menambahkan data tambahan di dalam proses penginputan operasional. Ya, ini cabang ini ada kategori ya. Jadi penggabungan antara kategori dan cabang. Sebetulnya ini ada di halaman bawah ya. Nah, sini. Nah, misalkan ini Cirebon ya. Kita tambahkan, anggaplah kita buat lagi di Bandung misalkan. Kode cabangnya BD 001 misalkan. Keterangan ada di Bandung. Simpan. Oke, seperti ini. Ada dua cabang ya. Nah, bagaimana menggabungkannya dalam kategori? Maka di sini Anda boleh menambahkan. Nah, kategori ini sebetulnya bisa misalkan kalau di PD Pembangunan kan mungkin PT ya. Ya, seperti ini ya, PT ya. Cabangnya adalah PT. Kita bisa menggunakan misalkan bus atau truk. Nah, ini kita mengkelompokkan jenis kendaraan pada kategori tertentu gitu maksudnya ya. Nah, untuk contoh di kali ini digunakan nama PT karena di sini PT sebagai sub dari cabang yang ada di Cirebon. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, nanti ini akan penjelasannya ada di sini. Nah, ini bertambahkan. Nah, seperti ini. Ada dua cabang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke master berikutnya. Kita anggap kategori dan angkutan selesai ya. Lalu di sini ada merek dan jenis kendaraan. Jadi sebelum Anda menginputkan data cabang nanti di sini, proses mastering dari jenis dan merek ada di sini. Ya, nama kendaraan, tip nomornya berapa, lalu misalkan ada merek atau
jenis kendaraan yang baru, Anda boleh tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, sini kan tidak ada, misalkan ini Wuling tidak ada di sini. Kita tambahkan misalkan Wuling. Ya, saya kebetulan tidak punya logonya, jadi kita skip. Lalu misalnya produk China. Oke, lalu simpan. Oke. Nah, Wuling masuk nih datanya di sini. Nah, bagaimana menambahkan tipe? Tipe ada di sini. Misalkan Wuling tipe Almas. Ya. Ini boleh Anda tambahkan foto tipe. Jadi ketika Anda tidak menginputkan data tipe, Anda tidak memasukkan foto, maka tipe defaultnya akan muncul. Jadi ini sebagai defaultnya gitu ya. Lalu tahunnya Anda boleh masukkan misalkan 2023, spesifikasi misalkan CC 2000 misalkan, terus Matic dan lain-lain ya. Jadi saya mencontohkan saja ya. Lalu Anda simpan, maka akan ada penambahan. Oke. Jadi ini adalah master, nanti fungsinya akan terlihat ketika kita nanti membahas tentang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada data trayek. Nah, beberapa saya sudah tambahkan, ini boleh Anda rubah ya nanti ya. Jadi trayek ini adalah rute kendaraan yang akan dilewati. Fungsinya apa? Nanti untuk pembuatan surat jalan harian ya. Oke. Nah, ini adalah menu edit lalu delete. Jadi fungsinya sama ya, hampir semua dari form-form di sini fungsinya sama gitu. Nah, kalau di sini ada, kita lanjutkan, kita ada di sini dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini seperti ini ada double nih, tapi ininya tipenya beda ya, jenisnya beda. Nah, kenapa? Karena kebetulan PD Pembangunan ini adalah angkutan orang, maka yang muncul di sini, nah ini adalah angkutan orang. Jadi kalau mau menambahkan misalkan ini akan Anda tambahkan, anggaplah misalkan saya contohkan ya. Oke. KBLI misalnya, atau apa ya? Misalkan surat izin daerah misalkan ya. Nah, ini pilih tipe perusahaan Anda ya. Lalu input, boleh Anda tambah keterangan jika ada. Oke. Nah, ketika Anda klik di sini, maka surat izin akan muncul di sini. Ya, jadi fungsinya untuk menambah standar. Jadi tidak perlu memanggil lagi si programmer atau perusahaan. Anda boleh mendapatkan secara dinamis gitu ya datanya. Nah, data STNK dan Bukir ini tinggal cetak saja ya. Kenapa? Cara penambahannya ada nanti di dalam sini. Oke, mungkin untuk penjelasan master data hanya sampai situ. Kita akan lanjutkan langsung ke proses berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.